Kau mengatakan bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan adalah menaati Tuhan. Dengan melakukannya kita memperoleh perkenanan Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga. Namun menurutku itu pemahaman sepihak dan tak sepenuhnya benar. Oh, Saudara Lin, menurutmu apa yang salah dengan pandangan itu? Bagaimana kau memahami masalah ini? Bisa jelaskan padaku? Betul, Saudara Lin. Apa maksudmu menderita dan mengorbankan diri bukan ketaatan pada Tuhan? Beberapa hari lalu aku juga menanyakannya kepada Saudara Song. Aku juga merasa pandangan itu tidak benar, tapi tidak bisa menjelaskannya. Saudara Lin, beritahu kami pemahamanmu. Iya, Saudara Lin, bahas ini dengan kami. Baiklah, aku akan memberitahu kalian pemahamanku tentang hal itu. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita meninggalkan segalanya. Mengorbankan diri, menderita, dan membayar harga. Dari luar seperti ungkapan ketaatan kepada Tuhan. Tapi apa kita berani bilang bahwa pengorbanan diri kita tidak tercemar niat kita sendiri? Lihat Paulus, yang mengorbankan diri, berusaha dan bekerja untuk Tuhan seumur hidup. Tapi apakah dia mendapat perkenanan Tuhan? Mengapa Paulus meninggalkan segalanya dan mengorbankan diri? Apakah itu karena ketaatan kepada Tuhan? Atau apakah itu untuk ditukar dengan mahkota kebenaran? Juga, dari semua orang kudus sepanjang sejarah, begitu banyak yang mengabdikan hidup untuk mengorbankan diri dan bekerja untuk Tuhan. Tapi berapa banyak dari mereka yang sungguh mendapat perkenanan Tuhan? Orang seperti apa yang mendapat perkenanan Tuhan? Jika orang percaya kepada Tuhan hanya untuk mendapat berkat atau masuk kerajaan surga dan mendapat upah, bahkan jika dia hidup menderita dan mengorbankan diri untuk Tuhan, apakah kita berani mengatakan dia akan bisa masuk kerajaan surga? Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Bagi mereka yang berkhotbah, mengusir setan dan melakukan pekerjaan luar biasa dalam nama Tuhan, Tuhan tidak hanya akan menolak mengenal mereka, tapi juga akan berkata mereka pekerja kejahatan. Mengapa demikian? Banyak yang kurang memahami apa maksud Tuhan di sini. Mereka belum memahami kehendak Tuhan sama sekali. Jika orang-orang seperti itu bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan, pada akhirnya, akankah mereka mendapat perkenanan Tuhan?